infus yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Adriansa, dengan NIM 24 SP006 dari kelas 2A, dan rekan saya Muhammad Rahman, Rani 24 SP13 kelas 2A. Saya Asmar, dan NIM 24 SP030 dari kelas 2A. Dan saya Reti dengan NIM 24 SP040 dari kelas 2A. Baiklah, mari kita langsung masuk ke video penjelasannya. Nah, baiklah, di sini saya sebagai yang pertama akan menjelaskan tentang latar belakang pembuatan judul kami ini adalah tentang pemantauan infus manual. Masalahnya adalah saat ini pemantauan cairan infus di berbagai fasilitas kesehatan masih banyak dilakukan secara manual oleh tenaga manusia. Metode manual ini memiliki sejumlah kelemahan signifikan yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Yang pertama adalah keterlambatan deteksi. Nah, potensi keterlambatan dalam mengetahui sisa volume cairan infus menyebabkan resiko infus habis tanpa terdeteksi atau tanpa diketahui. Selanjutnya adalah laju tetesan tidak stabil. Kesulitan menjaga laju tetesan yang stabil yang krusial untuk dosis obat yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah perubahan kondisi pasien. Perubahan kondisi pasien memungkinkan tidak segera diketahui karena pemantauan yang tidak terus menerus. Kemudian yang terakhir adalah kelalaian akibat beban kerja. Nah, tingginya beban kerja tenaga medis meningkatkan potensi kelalaian dalam pemantauan. Nah, kemudian situasi ini berdampak pada kenyamanan, keselamatan, dan kualitas pelayanan terhadap pasien. Oleh karena itu diperlukan sistem monitoring yang lebih akurat, efisien, dan mampu bekerja secara real time tanpa memerlukan pengawasan manusia secara terus-menerus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi inovatif. Solusi kami dalam sistem monitoring infus berbasis IoT ini menawarkan solusi teknologi berupa sistem monitoring infus berbasis Internet of Things atau IoT. Sistem ini dirancang untuk mengatasi kelemahan pemantauan manual dengan memanfaatkan sensor dan konektivitas nirkabel. Nah, ada 3 bagian. Ada yang pertama adalah pemanfaatan sensor. Menggunakan sensor untuk mengukur volume cairan dan mendeteksi laju tetesan secara otomatis. Nah, kemudian ada pengukuran data nirkabel. Pengiriman data nirkabel. Nah, data hasil pemantauan dikirim secara nirkabel atau secara online menuju ke perangkat digital. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan jarak jauh. Memungkinkan tenaga medis memantau kondisi infus dari jarak jauh, meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Kemudian harapan kami sebagai peneliti adalah pengembangan teknologi ini tercipta alat pemantauan infus yang modern, praktis, dan dapat mengurangi risiko kesalahan perawat di rumah sakit dengan sistem otomatis dan berbasis data real time. Proses perawatan pasien diharap menjadi lebih aman, cepat, dan efisien. Nah, sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andi Fahrijal Rahman. Sebelumnya, yaitu mekanisme kerja sistem monitoring infus. Sistem kerja alat ini dimulai ketika tegangan sebesar 5 volt diberikan. Proses pemantauan cairan infus melibatkan beberapa komponen utama yang bekerja secara sinergis untuk mengumpulkan proses dan menampilkan data secara real time. Pertama, yaitu pengukuran awal. Ketika cairan infus digantung di sensor load cell, sensor ini mulai mengukur volume cairan infus. Secara bersamaan, sensor inframerah mendeteksi tetesan per menit dan aliran infus. Kedua, pemrosesan data oleh Arduino Uno. Data dari sensor load dan inframerah dikirim ke Arduino untuk diproses. Arduino mengelola sinyal analog menjadi data digital yang stabil. Ketiga, pengiriman data ke node NCU ISP8266. Setelah diproses, Arduino Uno mengirimkan data ke serial ISP8266, sebuah microcontroller dengan kemampuan Wi-Fi. Keempat, koneksivitas internet dan pengiriman ke dashboard. ISP8266 memperoleh jaringan internet dan mengirimkan data volume cairan infus serta jumlah TPM ke dashboard web melalui
komunikasi HTTP. Kelima, tampilan data real time. Data volume dan TPM akan tampil pada dashboard web dalam bentuk grafik maupun tulisan. Sensor load cell dan inframerah terus-menerus mengirimkan data ke Arduino Uno dan data di reset setiap 1 menit. Pengiriman ini juga melakukan beberapa software yaitu XAMPP untuk mengaktifkan MySQL dan Apache. Selanjutnya itu komponen utama sistem monitoring infus. Sistem monitoring cara infus ini dibangun dari beberapa komponen elektronik sesuai masing-masing porsi krusial dan operasionalnya. Yang pertama, Arduino digunakan sebagai mikrokontroler utama yang membaca data load cell dan inframerah. Arduino ini mengelola sinyal analog menjadi data digital yang stabil, siap dikirim ke node MCU. Arduino juga menjalankan logika dasar sistem seperti perhitungan volume dan tetesan infus. Selanjutnya, node MCU IST8266 berfungsi sebagai modul komunikasi nirkabel untuk mengirimkan data hasil pengukuran ke server melalui Wi-Fi, menerima data serial dari Arduino dan mengemasnya menjadi format HTTP, lalu mengirimnya ke server agar dapat ditampilkan ke web monitoring. Selanjutnya, Internet of Things atau IoT menjadi konsep komunikasi antar perangkat, memungkinkan sensor, mikrokontroler dan infus dapat dipantau dari jarak jauh di ruang pasien. Selanjutnya yang terakhir, infus merupakan objek utama yang dipantau, terutama volume cairan dan kecepatan tetesannya berupa volume infus memberikan data bagi load cell dan sedangkan tetesan memberikan sinyal ke sensor inframerah sebagai mendeteksi laju infus secara real time. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum, terima kasih. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang sensor dan perangkat lunak pendukung. Selain mikrokontroler, sistem ini juga menggunakan sensor canggih dan perangkat lunak untuk memastikan akurasi dan fungsionalitas penuh. Yang pertama ada load cell yang berfungsi mendeteksi perubahan berat cairan infus dan tingkat sensitivitas tinggi. Sensor ini mengubah beban menjadi sinyal yang proporsional sehingga volume infus dapat dihitung dengan akurat. Load cell sangat penting untuk mengetahui sisa cairan infus. Yang kedua, sensor inframerah digunakan untuk mendeteksi jumlah tetesan infus yang melewati ruang tetes. Tetesan yang memotong inframerah menghasilkan pulsa digital yang kemudian dihitung sebagai tetesan per menit. Sensor ini memberikan informasi laju infus secara real time. Yang ketiga, PKP digunakan sebagai bahasa pemrograman service side untuk menerima data dari node MCU dan mengolahnya menjadi informasi yang dapat ditampilkan pada web monitoring. PHP juga menghubungkan web dengan database untuk menyimpan dan mengambil data infus. Antar muka pengguna dan manajemen data. Aspek penting lainnya dari sistem ini adalah antar pengguna yang intuitif dan sistem manajemen database yang efisien, memungkinkan tenaga medis untuk mengakses dan menganalisis data dengan mudah. Web monitoring berfungsi sebagai tampilan utama untuk memantau kondisi infus secara real time. Informasi seperti volume, tetesan per menit, grafik perubahan, hingga waktu pembaruan ditunjukkan melalui halaman web sehingga perawat dapat mengakses data dengan mudah dari mana saja. PHP MyAdmin dapat digunakan untuk mengelola database yang menyimpan seluruh data pengukuran infus. Sistem ini memungkinkan penyimpanan, pembaruan, dan pengambilan data secara terstruktur sehingga berguna untuk monitoring jangka panjang maupun analisis data. Baik teman-teman, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Ferdi ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu lingkungan pengembangan Arduino IDE untuk pengembangan perangkat lunak mikrokontroler. Digunakan Arduino IDE yang merupakan platform penting bagi para pengembang. Arduino IDE adalah perangkat lunak yang sangat kompleks yang ditulis dalam Java. Arduino IDE juga meliputi editor program jendela yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan mengedit program dalam bahasa program. Arduino IDE menyediakan lingkungan yang ramah pengguna untuk menulis kode, kompilasi dan mengunggahnya ke papan Arduino Uno.
IDE. Ini adalah alat yang ternilai untuk mengimplementasikan logika kontrol dan memprosesan data yang diperlukan oleh sistem monitoring infos. Diagram akhir ini menjelaskan urutan langkah-langkah operasional sistem monitoring cairan infos, mulai dari aktif hingga tampilan data di dashboard web. Yaitu 1. Aktivis Wi-Fi, dimulai dengan mengaktifkan Wi-Fi atau jaringan internet dari smartphone. 2. Koneksi ke node MCU. Wi-Fi akan dihubungkan ke node MCU SP8266 untuk melakukan pengiriman data ke dashboard web. 3. Inisialisasi server. Setelah Wi-Fi terkoneksi, dilakukan inisialisasi XAMPP dan PHP MyAdmin. 4. Aktivasi MySQL dan Apex. Mengaktifkan MySQL dan Apex yang terdapat pada XAMPP, kemudian membuka URL localhost.io IoT infos. 5. Pengiriman data real time. Node MCU SP8266 sebagai microcontroller receiver mengirim data, volume dan tetesan dari Arduino Uno ke server sehingga perawat dapat memantau info secara real time. Sekian dan saya, terima kasih. Sebagai kesimpulan dari penjelasan kami, adapun manfaat dan proses untuk manfaat dan prospek untuk masa depan nantinya adalah sistem monitoring cairan infus berbasis IoT ini tidak hanya mengatasi tentang pemantauan manual, tetapi juga membuka peluang baru untuk peningkatan kualitas perawatan pasien dan efisiensi operasional rumah sakit. Nah, ada 4 bagian, yaitu peningkatan keselamatan pasien, mengurangi risiko kesalahan medis seperti infus habis atau laju tetesan yang tidak sesuai. Kemudian data akurat dan real time, menyediakan data yang presisi dan dapat diakses kapan saja, mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih baik. Kemudian efisiensi tenaga medis, nah, membebaskan perawat dan tugas pemantauan manual yang repetitif, memungkinkan mereka fokus pada aspek perawatan lain yang lebih kritis. Kemudian ada yang terakhir adalah potensi pengembangan lanjutan. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem rekam medis elektronik atau alarm otomatis untuk respon yang lebih cepat. Nah, dengan adopsi teknologi ini diharapkan fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih modern, aman, dan juga berpusat pada pasien, menuju era perawatan yang lebih cerdas dan terhubung. Nah, sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.